Oke, kita lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang harus dapat kita jawab setelah kita, mmm menerima materi ini secara keseluruhan, dari awal hingga akhir. Kalau seandainya kita belum mampu untuk menjawab 5 pertanyaan ini, maka untuk, eee, materi yang sekarang, manusia sebagai inti organisasi itu dianggap belum mampu untuk menguasai. Pertanyaan pertama, SDM atau sumber daya manusia itu meliputi apa saja? Yang kedua, fungsi SDM dan MSDM itu apa saja? Tadi udah sempat disinggung ya, peran SDM dan MSDM itu bagaimana perannya? Ada fungsi, ada peran yang meliputi. Terus apa itu SDM dan MSDM? MSDM itu apa? Kita mampu untuk menjelaskannya. Terakhir, apakah pengembangan SDM itu diperlukan? Iya atau tidak? Berikan penjelasannya, seperti itu. Nah, ini secara sederhana, SDM itu bisa dibagi menjadi 2. Ini bisa untuk sebagai bahan untuk menjawab poin nomor 1 dan juga mungkin bisa menjawab, poin nomor 4, bisa menjawab semua poin sih sebenarnya kalau memang kita mampu untuk, eee, ada menyempatkan waktu untuk mencoba menelusuri lebih dalam, sebenarnya bisa untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4, 5, seperti itu. Nah, yang keenam ini SDM itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang disebut sebagai makro, SDM yang ruang lingkupnya sebagai makro. Nah, yang ruang lingkupnya sebagai makro ini adalah jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Ada usia produktif ya, teman-teman. Usia produktif itu adalah sekitar 15 sampai 65 tahun, itu biasanya. Eee, Hanya saja kalau dilihat dari aturan yang ada di Indonesia, biasanya kalau untuk bekerja harus punya syarat harus memiliki KTP. Kalau KTP sudah berusia 17 tahun. Bisa dibilang kalau untuk organisasi sendiri ya kita patokannya ya minimal 17 tahun, seperti itu. Kalau untuk maksimal, eee, bisa tergantung dari kebijakan masing-masing organisasi tersebut. Cuman kalau untuk secara idealnya sih antara usia 15 sampai 65 tahun. Jadi, yang disebut SDM makro adalah jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Ini bisa bisa beraneka ya, bisa bermacam-macam. Nah, kemudian pengertian yang kedua adalah mikro. Di sini adalah SDM mikro adalah individu yang bekerja dalam sebuah institusi. Jelas ya teman-teman di sini perbedaannya makro sama mikro. Makro lebih luas untuk, cakupannya, lingkupnya, sedangkan mikro lebih lebih kecil. Makro itu, eee, berkaitan dengan sebuah negara, tapi kalau mikro di sini hanya sebatas institusi atau organisasi atau perusahaan saja. Itu harus mampu untuk membedakan. Sederhana sekali, sangat sederhana. Nah, kita next. Di sini, ada beberapa pengertian tentang, eee, SDM ya. Ada beberapa pengertian tentang SDM. Yang pertama menurut Hasibuan, ini bisa kita untuk menjawab tadi soal soal yang, nomor 4 juga bisa 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 kita jawab berdasarkan dari, penjelasan dari Hasibuan ini. Jadi Hasibuan menyampaikan bahwa SDM merupakan manusia yang mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan saya fisik yang baik. Saya fisiknya maksudnya maksudnya pola pikir dan juga kondisi fisik yang baik. Ini salah ketik ya, mohon maaf. Dicirikan dengan pola pikir dan kondisi fisik yang baik. Jadi Hasibuan menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan SDM itu adalah kemampuan, perpaduan kemampuan antara pola pikir dengan fisik yang baik, seperti itu. Itu menurut Hasibuan. Kalau menurut Ermaya, SDM itu adalah sebagai suatu faktor utama yang penting dalam tiap proses pembangunan negara, perusahaan maupun organisasi. Sampaikan adalah SDM merupakan faktor utama penting. Masuk ke judul materi kita ya, manusia sebagai inti dari organisasi. Nah itu, jadi
Dari kedua pengertian, jadi menurut Ermaya, SDM itu merupakan satu faktor utama yang penting, sesuai dengan judul kita bahwa manusia merupakan inti dari organisasi. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ermaya ini. Jadi kalau dari dua pengertian yang disampaikan oleh Bun Ermaya ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa SDM adalah merupakan satu individu dan sumber utama yang bekerja sebagai inti penggerak dari sebuah perusahaan atau organisasi. Berarti SDM itu adalah individu, satu individu, dan merupakan sumber utama. Itu poinnya ya. Dia berupa individu, maksudnya berupa orang, berupa manusia, dan juga merupakan sebuah sumber utama. Dia bekerja atau terlibat sebagai inti penggerak dari sebuah perusahaan. Jadi di sini baik Hasibuan Ermaya maupun kesimpulan ini ingin menyampaikan bahwa SDM itu sebenarnya bisa diartikan sebagai semua manusia yang bekerja, tetapi SDM SDM juga bisa memiliki pengertian bahwa manusia yang bekerja dan memiliki nilai. Itu yang bisa disebut SDM. Karena kalau manusia yang bekerja, tapi dia tidak memiliki peran ataupun nilai pada organisasi tersebut, atau malah merugikan, mungkin itu sebetulnya bukan SDM. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai sumber daya manusia. Karena dia bukan sebagai sumber daya, dia hanya sebagai satu sosok manusia saja, bukan sebagai sumber daya. Itu ada pengertian situ ya, ada pengertian, ada perbedaan pengertiannya setipis ya. Jadi SDM secara umum itu merupakan manusia yang bekerja, sedangkan kalau SDM secara lebih khususnya merupakan manusia yang memiliki nilai pada perusahaan itu. Jadi bukan sekedar manusia saja, tapi sumber daya. Manusia yang sebagai sumber daya. Oke, teman-teman. Nah, di sini SDM akan menjadi dasar penggerak, pemikir. Ingat ya, penggerak yang menggerakkan, pemikir yang memikirkan, perencana yang merencanakan sebuah perusahaan. Jadi dia yang baik menggerakkan, memikirkan, merencanakan semua yang itu yang melakukan adalah SDM. Tidak mungkin bukan SDM. Nggak mungkin ada benda mati atau non manusia yang memikirkan apa namanya menjadi dasar penggerak, pemikir, perencanaan dari sebuah perusahaan. Tidak mungkin, pasti adalah manusia. Nah, karena hal tersebut sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya demi mencapai tujuan guna mengembangkan suatu perusahaan. Artinya adalah, jadi SDM ini tidak hanya sebatas manusia saja. Kalau dia sekedar sebatas manusia tok, ya kalau dia menggerakkan, memikirkan, dan merencanakan, maka hasilnya menjadi kurang maksimal. Tapi kalau dia memang seorang manusia yang bisa menjadi sumber daya, eh, manusia yang memiliki nilai, tentu perusahaannya akan semakin baik, semakin maju, seperti itu. Nah, makanya supaya SDM tersebut semakin bernilai, semakin bisa berperan sebagai sumber sumber daya, semakin mampu untuk menggerakkan, memikirkan, merencanakan perusahaan tersebut, maka harus dikembangkan kemampuannya. Segala segi aspek kemampuan yang memang diperlukan oleh individu supaya dia semakin berkembang, berperan penting, berperan baik di satu perusahaan. Entah itu kemampuannya dalam memimpin, kemampuannya dalam komunikasi, kemampuannya dalam merencanakan atau memproduksi sesuatu, kemampuannya berbahasa, dan lain-lain dan lain-lain. Banyak sekali kemampuan. Makanya di sini teman-teman, kita memang sebagai manusia perlu terus mengupgrade diri. Yang namanya mengupgrade diri itu tidak ada mengenal batas usia. Sampai tutup usia kita uh, sewajarnya boleh untuk terus meningkatkan kemampuan diri, mengupgrade diri. Selama kita memang masih ada kemampuan untuk melakukannya, masih dibutuhkan. Ya, jadi manusia yang hidup adalah manusia yang terus berkembang, bergerak, dan juga dikatakan yang mengalami kesulitan atau tantangan dalam hidupnya. Tapi manusia yang mungkin sudah tidak hidup, manusia yang
yang tidak meng mengkondisikan dirinya untuk terus berusaha berkembang, seperti itu. Kita lanjut, di sini, nah poinnya SDM itu adalah kunci dari keberhasilan. Nah, SDM sendiri itu bisa disampaikan sebagai tenaga kerja, ini pasti ya, merupakan tenaga kerja karena yang mengerjakan segala sesuatu di organisasi adalah manusia. Mungkin ada robot yang canggih yang bisa melaksanakan beberapa pekerjaan manusia, tapi robot itu diciptakan oleh manusia juga. Seperti itu. Oke. Jadi tetap sebagai tenaga kerja adalah manusia atau SDM. Nah, di sini penjelasannya adalah sebagai tenaga kerja dia berfungsi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam satu perusahaan atau organisasi. Itu poinnya ya. Sebagai tenaga kerja karena berfungsi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Manusialah yang menghasilkan barang atau jasa yang ada. Mesin, robot semua itu merupakan pembantu. Pembantu dan pengganti atau penerus sebenarnya. Tapi kalau untuk yang utama tetap dilakukan semua oleh manusia. Karena manusia juga yang menciptakan robot ataupun mesin. Nah, sebagai sehingga individu sebagai tenaga kerja berusia oh ya ini. Tenaga kerja berusia 15 sampai 64 tahun. Usia paling produktif ada 20-an sampai 40-an. Oh, di sini ada penjelasannya juga. Jadi tadi benar ya untuk tenaga kerja itu usia 15 sampai 64 atau 65. Tapi untuk usia yang paling produktif itu sekitar 20-an sampai 40-an. Itu jadi SDM adalah kunci keberhasilan sebagai tenaga kerja karena berfungsi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam satu perusahaan atau organisasi. Nah, individu sebagai tenaga kerja itu adalah berusia 15 sampai 64 tahun atau 65 tahun masih bisa. Sedangkan usia yang paling paling produktif itu 20-an sampai 40-an. Makanya biasanya kalau udah di atas 50-an itu biasanya kalau masih bertahan dia memang seorang yang sangat luar biasa atau dia memang seorang pemilik dari organisasi tersebut. Seperti itu. Ini kalian yang usianya 20-an saat ini lagi masa-masa yang paling produktif dalam dalam menghasilkan suatu barang dan jasa. Memang sekarang masa-masa kalian untuk berkarya, masa-masa kalian untuk menjadi SDM yang memang bernilai. Seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah sebagai tenaga ahli. Jadi fungsinya sebagai tenaga ahli adalah menjadi keunggulan dalam pembangunan dan pengembangan suatu perusahaan atau organisasi. Kalianlah yang sebagai motoriknya, penggeraknya, tenaga ahli yang menjadi unggulan, yang menjadi diandalkan. Ini loh orang-orang yang unggul, bibit-bibit yang unggul karena dalam suatu organisasi kan bisa biasanya ada beberapa orang yang memang menjadi unggulan, menjadi pilar. Beberapa orang hanya berperan sebagai pekerja saja. Nah, kalau sebagai tenaga ahli ini memang orang-orang yang punya keahlian atau keterampilan yang lebih yang memang dianggap unggul, dianggap mampu, mumpuni untuk mencapai kunci keberhasilan tadi. Seperti itu. Nah, di sini keberadaan SDM ditambah dengan teknologi itu berperan menjaga keunggulan dan menghasilkan produk bermutu tinggi. Jadi, jika yang bekerja hanya SDM-nya saja, mungkin hasilnya tetap bagus jika memang SDM-nya punya kualitas yang bagus. Tetapi hasilnya akan jauh lebih bagus jika SDM yang berkualitas tadi didukung oleh teknologi yang mutakhir. Mutakhir atau teknologi yang memang canggih yang mampu mendukung segala aktivitas yang ada di organisasi. Itu dua kombinasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa pada organisasi, bisa menjadi keunggulan atau tenaga ahli di organisasi. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu sebagai pemimpin. Ini jelas. Jadi, fungsinya SDM itu sebagai pemimpin adalah mengatur jalannya perusahaan dari atas agar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini pemimpin itu perlu memadukan kerjasama antar individu. Jadi, selain sebagai tenaga kerja, sebagai juga tenaga ahli, maka SDM juga sebagai pemimpin. Karena
di tenaga ahli maupun di tenaga kerja juga butuh yang namanya leader, yang memimpin, yang mengarahkan, yang mengatur, yang memang menjadi pusatnya, apa namanya, yang menjadi pusat penggeraknya. Nah, itu juga, eee, apa namanya, peran dari SDM itu sendiri juga. Jadi sebagai pemimpin, pemimpin sesama SDM. Dia yang mengatur jalannya perusahaan dari atas. Karena kalau, pengaturnya tidak ada, ya nanti akan bekerja masing-masing sesuai dengan keinginan masing-masing, tidak sesuai dengan rule-nya, tidak sesuai dengan aturannya. Nah, makanya itu butuh pemimpin. Nah, SDM itu juga sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini nanti memadukan ya kerjasama antar individu. Jadi individu mau sehebat apapun kalau tidak bekerja sama kerja masing-masing, hasilnya akan kalah dengan yang mampu untuk bekerja sama. Anggap saja seperti pemain bola. Mau satu tim semuanya isinya dengan penuh pemain bintang, ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ada Eden Hazard atau Ibrahimovic dan lain-lain sampai ke belakangnya, ada De Gea ataupun, siapapun itu, kalau misalnya mereka main masing-masing, ya tentu tidak akan maksimal timnya. Jadi yang muncul adalah keegoisan ingin menentukan masing-masing, tapi yang dibutuhkan sebenarnya itu adalah kerjasama tim. Kalau mereka saling bekerja sama, menutupi kelemahan, eee, dari masing-masing, mampu ditutupin dan mampu bekerja sama demi satu satu tujuan yaitu kesuksesan organisasi, maka, inilah yang dibutuhkan, inilah peran dari pemimpin tadi, untuk memadukan kerjasama antar individunya. Nah, yang keempat, SDM juga merupakan sebagai pengusaha yang berfungsi, dia itu mampu untuk bekerja dengan baik secara mandiri untuk mengembangkan usahanya, itu yang disebut sebagai pengusaha. Nah, pengusaha ini melibatkan diri dalam proses produksi, pengusaha ini melibatkan melibatkan diri dalam proses produksi tadi. Pengusaha mutlak harus memiliki kemampuan mengenali produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasional untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi ada yang bekerja, ada yang sebagai ahlinya, yang menciptakan, ada yang memimpin untuk mengatur, ada yang sebagai pengusaha. Pengusaha ini bisa kita katakan berarti dia merupakan, pemiliknya. Pengusaha bisa dikatakan adalah pemiliknya. Jadi dia bekerja secara mandiri untuk mengembangkan usahanya, berarti dia yang punya. Kalau pemimpin ini kita bisa sebut sebagai, misalnya supervisor ataupun, manajernya, seperti itu. Kalau pengusaha itu sebagai yang pemiliknya. Dia yang memiliki semuanya, memiliki modalnya, dia juga, yang membuat visi misinya juga, eee, mengenal bagaimana produksinya tadi, dialah yang menentukan bagaimana cara memproduksi, dia juga yang menyusun manajemen operasional atau menentukan pemimpin-pemimpin tadi. Jadi kan pemimpin itu menjalankan, perintah dari para, pemilik atau para pengusaha, sedangkan tenaga ahli itu berupaya untuk, menemukan cara yang paling mantap, yang paling jitu untuk memenuhi, apa yang sudah ditetapkan oleh pemimpin tadi, oleh pemilik perusahaan, seperti itu. Nah, fungsi pengusaha ini atau pemilik, sehingga dia dia juga tahu nih pangsa pasarnya seperti apa, mampu memasarkan dan mengatur bagaimana permodalan operasinya. Modalnya dari para pengusaha, dia yang merupakan awal, cikal bakalnya dia, dan dia yang menciptakan, para pemimpin-pemimpin di bawahnya, manajer, supervisor, dan lain-lainnya, HRD, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah SDM sebagai kunci keberhasilan adalah sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Nah, ini berfungsi sebagai individu yang menghasilkan barang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dan apa namanya, produsen dapat menambah nilai atau manfaat suatu barang serta menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada habisnya. Eee, Produsen, kalau produsen itu memang dia yang menghasilkan juga, menciptakan. Pengusaha itu sebagai pemilik, pemimpin itu sebagai pengatur, tenaga ahli itu sebagai perancang, tenaga kerja sebagai pelaksana. Nah, produsen ini adalah bisa dikatakan, eee, yang melakukan survei, survei kebutuhan. Dia melihat
apa yang dibutuhkan, eee, yang dibutuhkan oleh masyarakat seluas seperti apa. Jadi tidak sampai salah, sehingga apa yang nanti diciptakan itu ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tidak diperlukan. Kalau tidak diperlukan untuk apa diciptakan, pendidikan sia-sia, seperti itu. Itu secara bahasa sederhananya. Kemudian SDM juga sebagai konsumen, artinya individu pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, merupakan penerima pesan iklan dan pengguna akhir dari barang jasa tersebut. Artinya SDM juga merupakan konsumen yang menggunakan barang yang tadi telah diciptakan. Jadi kalau tidak ada konsumen, untuk apa barang diciptakan? Karena fungsinya produsen yang memang menghasilkan. Dan SDM yang ada di organisasi-organisasi itu sebenarnya mereka saling melengkapi. Contoh, misalnya perusahaan atau organisasi yang memang menjual pakaian. Dia akan menjual pakaian ke masyarakat luas yang bukan merupakan pengusaha pakaian, sehingga pengusaha yang lain akan membeli pakaian tadi karena memang merupakan kebutuhan. Nah, sedangkan pengusaha yang itu ternyata mereka merupakan pengusaha yang menjual makanan, sehingga pengusaha pakai ini juga akan membeli makanan ke pengusaha yang makanan tadi. Jadi sistemnya memang saling saling membutuhkan juga, berperan sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Berperan sebagai produsen ketika dia melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan menghasilkan barang yang dibutuhkan tadi. Nah, dia berperan sebagai konsumen ketika dia membeli barang yang merupakan kebutuhan tapi yang tidak dia ciptakan. Seperti itu. Jelas ya, teman-teman? Ini semua bahasa-bahasa sederhana. Oke. Nah, ini untuk fungsi MSDM sendiri ada 5. Yang pertama tuh untuk mengatur keanggotaan. Kita tadi udah sepakat bahwa kalau MSDM itu merupakan sistemnya, manajemennya, atau pengaturnya, atau caranya. Sedangkan SDM adalah pelakunya. Nah, jadi kalau untuk berbicara tentang manajemen atau sistem cara, kita pertama tuh akan membahas tentang cara mengatur keanggotaan. Anggotanya perlu diatur. Itu fungsi dari MSDM. Jadi, bagaimana cara mengatur keanggotaannya? Dia akan menyaring dan merekrut. Jadi membentuk perencanaan terkait seleksi tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Prosesnya terdiri dari perencanaan, pemilihan, dan seleksi. Jadi dalam memilih anggota, menerima anggota, menetapkan anggota, semua melalui perekrutan dan penyaringan. Dan itu prosesnya ada dari perencanaan, memilih, kemudian akan menyeleksi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, gitu ya. Terus sistem ini sendiri atau manajemen ini sendiri, jadi dia yang akan mengevaluasi performa dari tiap-tiap anggotanya. Jadi akan memastikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggotanya tadi dengan cara apa? Melakukan pelatihan. Itu untuk memberikan tugas ya, untuk memastikan tugas juga memberikan pelatihan. Biasanya ada training dulu nih sebelum kita menjalankan tugas kita masing-masing dan menjalankan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi melakukan pelatihan dan penilaian dalam pengadaan SDM pada perusahaan agar setiap individu memenuhi standar kinerja perusahaan. Jadi dilatih, dipekerjakan, dan dinilai bagaimana hasil kinerjanya, seperti itu. Nah, yang ketiga kompensasi. Nah, ini tanggung jawab kompensasi. Jadi sistem itu harus memikirkan juga tentang kompensasi, bagaimana gajinya, bonusnya, tunjangannya, apakah sudah sesuai dengan kinerjanya atau belum. Jadi tidak menyalahi hukum atau standar UMR dalam memberikan gaji, bonus, ataupun tunjangan-tunjangan tadi. Karena kalau sampai tidak sesuai dengan hukum atau standar UMR, itu ya bisa bisa dilaporkan sebenarnya, dan bisa menimbulkan ketidakpuasan yang kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya bisa menjadikan memicu adanya protes, demo, dan
berhentinya para pekerja, seperti itu. Ini penting ya, jadi fungsi manajemen sumber daya manusia juga memberikan kompensasi. Kemudian keempat, pelatihan dan pengembangan. Jadi, pelatihan ini dilakukan untuk para karyawan baru, sedangkan pengembangan diberlakukan untuk para karyawan lama. Jadi, karyawan baru perlu dilatih dulu, sebagai calon karyawan seperti apa, dan setelah dia berjalan dengan baik, karyawan-karyawan lama perlu terus dikembangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap manusia itu sebenarnya harus selalu mengupgrade diri, sama seperti ini. Sebagai karyawan yang sudah ada, karyawan lama terus untuk dikembangkan supaya semakin bernilai, seperti itu. Karena persaingan ketat, masing-masing SDM saling bersaing. Terakhir yang kelima itu adalah relasi hubungan baik. Jadi, fungsi MSDM atau sistem ini juga harus membangun adanya relasi yang baik yang, dengan para pekerja, sehingga untuk menghindari demo, mogok, ataupun, berhenti kerja tadi, seperti itu. Kalau sudah ada hubungan yang baik tadi ya dengan apa, dengan kembali ke kompensasi, kembali ke mengatur keanggotaan secara adil, secara tepat, dengan melakukan evaluasi yang benar, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan. Jadi, semuanya sudah berjalan dengan porsinya masing-masing, seperti itu. Oke?